Baik, alhamdulillah pemirsa Sultra TV, kita masih bersama dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini tentang puasa menguatkan sel-sel tubuh. Baik, saya persilakan ibu-ibu yang mau bertanya, kan persilakan dulu. Dari Kadia dulu, Tabe, Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Subeda dari BKMT Kecamatan Kadia. Terima kasih Pak Kiai, Pak Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Begini Pak Kiai, tadi masih mengganjal dalam pemikiran saya, yaitu tentang marah-marah. Iya, marah dalam artian ketika jelas itu mengurangi daripada pahala. Bagaimana kalau misalnya Pak Kiai marah untuk kebaikan? Apakah juga itu mengurangi daripada pahala kita? Contoh misalnya, kita selaku ibu rumah tangga, kan kita mau itu anaknya kita yang paling terbaik, terutama dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya. Sholat, kalau misalnya habis makan sahur, jelas tidur kembali. Kita kan terkadang orang tua emosional, meningkat. Emosional, yaitu membangunkan anak. Ini sudah dalam keadaan misalnya kita mau sholat belum bangun juga, jadi daripada rasa emosional kita itu mungkin Pak Kiai, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, Tabe, ibu tadi dari Nambung, ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lisda dari Majelis Talim BKMT Kecamatan Nambo. Silakan Bu Lisda. Begini Pak Ustadz, saya mau pertanyakan apa perbedaan niat sahur dan juga niat makan sehari-hari yang tidak sahur? Karena begini Pak Ustadz, biasanya itu anak-anak terburu-buru makan sahurnya lupa niat. Jadi dia curhat bilang, yang nawa itu ya. Ya, dia curhat, Mak, kenapa tadi saya sahur lupa niat, makanku banyak tapi saya rasa loyo. Jangan penyebabnya tidak niat. Ya, bisa jadi mungkin Pak Ustadz. Kenapa kalau saya tidak puasa, saya tidak niat, tapi makannya sedikit tapi saya merasa kenyang. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, ini pertanyaan semua dari Ibu Subeda baru, dan ini bahasan-bahasan pasti dan nula dalam agama. Nah, sekarang marah. Bolehkah kita marah? Boleh. Nah, ulama mengatakan siapa yang harus marah tapi dia tidak marah berarti dia burung. Tapi siapa yang belum saatnya marah dia sudah marah berarti dia binatang, hewan. Makanya manusia tidak boleh jadi burung, tidak boleh jadi hewan. Artinya apa? Marahlah pada saatnya marah, tapi jangan marah sebelum saatnya marah. Satu. Yang kedua, marah untuk kebaikan itu bukan, sebenarnya bukan marah, peringatan, mendidik. Nah, makanya kalau mau ibu tes ada 4 cara marah. Nah, ini nanti ibu-ibu yang tahu. Ada orang sedikit marah, tetapi kalau dia marah tidak pernah tersimpan, selesai itu habis. Nah, itu satu. Ada juga orang yang lambat marah, cepat selesai. Kalau dia marah, orang mengatakan, apakah kasusnya? Ini, pantas kalau dia marah. Tetapi setelah dia marah, hilang. Ini marah yang paling bagus. Artinya lambat, tapi sekalipun dia marah, selesai, habis. Nah, ada orang yang lambat marah, tapi lambat juga selesainya. Memang sudah waktu marah. Pokoknya dia boleh. Tetapi kalau sudah bukan hanya lawannya, dikaitkan dengan turunannya. Dia waktu marah neneknya, dia ingat cucunya. Oh, neneknya dulu ini yang saya. Itu ada orang begitu. Nah, itu. Nah, ada yang paling jelek.
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Dan kalau sudah marah tidak ada maaf bagimu. Inilah marah yang paling jelek. Ada bagusnya orang begini, apa bagusnya Bu? Banyak kampungnya biasa. Marah di sana di BTN pindah lagi. Bagaimana tidak ada orang cocok di BTN pindah lagi cari kampung. Dibawa lagi terunya pindah lagi pindah kampung. Nah, di mana-mana berbombe. Kalau kita sudah dibombe orang, memang sudah gelisah kita hidup, itu sudah neraka dunia. Nah, lebih baik saya pindah. Nah, itu bagusnya banyak kampungnya. Tapi dimanapun dia pergi pasti di situ ada lagi musuhnya. Nah, ini yang kita hindari. Nah, yang paling bagus itu adalah lambat marah, cepat selesainya. Tidak akan menjadi dendam, kusuma, tidak apa dan seterusnya. Nah, dalam Islam itu penyakit dengki, dendam itu bahaya Bu, karena hati. Nah, kaitannya tadi dengan ini, sekali saya akan kaitkan dengan niat. Niat itu di hati. Makanya kalau hati sudah tidak benar, tidak ada hidup kita. Rasul saya mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluha saluha kullu idza fasadat kullu hiya al-qalbi. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik maka baik seluruh anggota tubuh. Tapi kalau itu rusak maka rusak seluruh anggota tubuh. Nah, makanya katakan, kenapa itu orang kalau seiri hati itu karena hatinya sakit. Dan jarang orang iri, dengki itu gemuk, pasti kurus. Tapi jangan orang kurus, oh dengki ini buku rendah. Nah, kemudian hati itulah pengendali segala-segalanya. Kalau dikatakan ini yang namanya pengeras suara, ini amplifiednya ada di sini. Coba Bu, kalau orang tua kita peringati, kalau mau saya tanya ibu-ibu, kalau kita mau jalan malam, gula gulita, apa yang kita butuhkan? Pelita. Dan kalau pelita itu berarti kaitannya dengan penglihatan. Mata, ha? Tapi pernahkah kita mendapat peringatan dari bapak kita, kakek kita kalau malam? Nah, ini gelap, mata-mata bukan gelap, tetapi dia mengatakan, nah hati-hati gelap. Pada mestinya dibilang bukan gelap, nah mata-mata karena mata yang difungsikan. Tapi tetap ini, nah, hati-hati. Kita mau pergi jalan licin, kita naik motor, nah hati-hati licin. Padahal kalau mestinya itu kan orang berjalan pakai kaki. Kenapa dia bilang, nah kaki-kaki licin. Bapaknya kalau mau tarawih bilang hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan curiga. Karena kalau pengendalian hati, makanya itulah bahwa kaitannya juga dengan niat. Itu orang yang niat berpuasa, kalau kuat niatnya, kuat batinnya, biar tidak sahur pasti kuat. Nah sekarang saya ajak makan sahur. Nah, tapi ini ilmu kampung. Siapa yang pernah melihat kakeknya, dan pasti nenek-nenek itu begitu, kalau makan itu tidak langsung dihantam ke romo, diambil dulu sedikit, bismillah, baca, dia belum, ambil lagi 2 kali, makan, ambil 3 kali, maka baru minum. Kalau itu dia kuatkan bahwa inilah untuk saya penguat, untuk sahur, biar tidak tambah lagi pasti kuat. Nah, ada yang mengatakan apa? Yang dikasih makan itu adalah saudara. Ada saudara kita yang menjaga. Makanya kalau orang tua ya ilmu kampung itu mengatakan dia niatkan memberi makan kepada saudaranya yang 3 hari. Dia kepada saudaranya yang 7 hari. Dia memberikan makanan kepada saudaranya yang 40 hari. Oh kuat itu. Barulah dia makan, baru dia ambil yang asin-asin itu, yang tadi itu bersih. Tidak boleh dicampur dengan asin, dengan kecap, dengan apa, tidak ada campurannya. Karena apa? Yang dikasih makan adalah rohania, yang dikasih makan adalah batinia, dikasih makan adalah jasmania. Nah itu dipraktekkan saja Bu, dan pasang niat. Kan Nabi kan juga mendukung mengatakan inna ma'amalu binniat. Asal orang kuatnya mau puasa, dia tidak sahur pasti dia puasa. Tapi kalau dia berbangun, saya lupa niat, saya tidak makan sahur, tidak bisa saya. Itu terus tidak bisa betul ya. Wah dia tidak sahur biasa. Ada orang yang puasa 24 jam 1 hari. Ini kan beda-beda cara Pak. Kok bisa juga? Baik. Nah saya kira itu bagian kesimpulan Pak. Ya, kesimpulan tapi kita hari ini. Sekarang kuatkan keyakinan, istiqomah dalam beribadah. Ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmahnya, dan termasuk ibadah puasa yang kita lakukan itu syarat dengan hikmah, dan semuanya akan mendatangkan fadilah, mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi orang yang melaksanakannya insyaallah.
Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pakai. Akhirnya pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Syiar Ramadan hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah. Dari Rujak Wali Kota Kendari, kami yang bekerja sama, pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari undur diri. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo. Kami ucapkan selamat berbuka puasa, tinggal beberapa saat lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Talim Kendari bergerak, BKMT